Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita ketemu lagi di sini, kita ngobrol-ngobrol santai ya, bertukar pikiran, bertukar pengalaman, dan juga mungkin bertukar informasi. Seandainya apa informasi yang saya sampaikan ini kurang tepat, silahkan dikoreksi atau diluruskan di kolom komentar. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang metodologi atau metode penghitungan daripada inflasi kumulatif. Yang saya maksud dengan inflasi kumulatif di sini adalah inflasi kumulatif selama 2 bulan, bisa juga 3 bulan atau triwulan, bisa juga semesteran, bisa juga tahunan. Ada 3 metode untuk menghasilkan angka inflasi kumulatif, yaitu yang pertama metode cumulative inflation, yang kedua metode point to point, dan yang ketiga adalah metode daripada rata-rata terhadap rata-rata. Yang pertama mungkin kita bahas tentang metode daripada cumulative inflation. Yang dimaksud dengan metode cumulative inflation adalah bagaimana kita memperoleh inflasi kumulatif, yaitu dengan cara menjumlahkan inflasi bulanannya. Sebagai contoh, untuk mendapatkan inflasi selama 3 bulan atau triwulan pertama lah katakan, misalnya Januari, Februari, Maret, itu kita tinggal menjumlahkan saja inflasi per bulannya. Jadi kalau misalnya inflasi triwulan pertama, yaitu berarti Januari sampai Maret, itu berarti inflasi bulan Januari ditambah dengan inflasi bulan Februari ditambah dengan inflasi bulan Maret. Begitupun untuk mendapatkan kumulatif inflasi, yaitu selama triwulan kedua. Artinya kalau triwulan kedua itu kan berarti inflasi dari April sampai Juni, maka tinggal menjumlahkan saja inflasi bulan April ditambah inflasi bulan Mei dan ditambah inflasi bulan Juni. Begitupun untuk mendapatkan inflasi kumulatif selama 1 tahun, itu tinggal menjumlahkan inflasi bulan Januari ditambah inflasi bulan Februari ditambah inflasi bulan Maret sampai dengan inflasi bulan Desember. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan metode cumulative inflation. Itu contohnya ada nanti di belakang video ini ya, karena saya gaptek ya, tidak bisa katakanlah mengedit video secara bagus begitu. Nanti untuk contoh daripada metode cumulative inflation, yaitu inflasi tahun 2023, itu nanti akan kita sajikan di belakang, di akhir video ini. Kalau berdasarkan daripada metode cumulative inflation pada tahun 2023, inflasi nasional itu sebesar 2,58%. 2,58% ini diperoleh dari penjumlahan inflasi Januari 0,34 ditambah inflasi Februari 0,16 dan seterusnya, ditambah sampai inflasi bulan Desember 0,41, sehingga didapat inflasi sebesar 2,58%. Metode cumulative inflation ini dipakai untuk katakanlah menghasilkan angka resmi inflasi Indonesia itu sebelum April 1998. Jadi metode ini pernah dipakai di Indonesia untuk menghasilkan angka inflasi kumulatif ya. Jadi bulan Maret 1998 ke bawah lah itu masih menggunakan cumulative inflation. Jadi misalnya inflasi tahun 1997 ya berarti inflasi Januari 1997 ditambah Februari 1997 dan sampai seterusnya sampai inflasi Desember 1997. Yang kedua adalah metode point to point, yaitu membandingkan antara IHK yang pada bulan berjalan terhadap IHK bulan Desember tahun sebelumnya untuk mendapatkan kumulatif inflasi
secara misalnya tahun kalender gitu ya. Jadi contohnya kalau misalnya kita mau memperoleh angka inflasi triwulan ke-1 gitu, itu maka IHK bulan Maret di tahun bersangkutan, contohnya tahun 2023 gitu, berarti IHK Maret 2023 kita bandingkan dengan IHK Desember 2022. Begitupun untuk mendapatkan kumulatif inflasi triwulan kedua ya, dengan menggunakan metode point to point. Itu IHK bulan Juni kita bandingkan dengan IHK bulan Maret. Nah, jadi kalau misalnya setahun berarti IHK bulan Desember misalnya tahun 2023 begitu. IHK Desember 2023 kita bandingkan dengan IHK Desember 2022. Kalau kita menggunakan metode ini tahun 2023, dan ini memang angka resmi ya yang metode yang sekarang dipakai, yaitu inflasi nasional atau inflasi Indonesia kan 2,61% ya selama setahun atau tahun 2023 itu menggunakan metode point to point. Metode point to point ini digunakan di Indonesia sejak April 1998. Itu yang saya ingat ya. Kalau misalnya memang saya salah tolong diluruskan. Yang saya tahu bahwa metode point to point untuk menghasilkan angka resmi daripada inflasi di Indonesia itu dipakai sejak April 1998. Sejak itulah kita menggunakan metode point to point. Jadi untuk mendapatkan kumulatif setiap bulannya, contohnya misalnya tahun kalender, jadi setiap IHK-nya pada bulan berjalan dibandingkan dengan IHK Desember pada tahun sebelumnya. Itu metode point to point. Itu juga contohnya nanti ada di akhir video ini. Yang ketiga adalah metode average to average atau rata-rata terhadap rata-rata. Daripada metode ini, contohnya kalau kita ingin mengetahui berapa besaran inflasi tahun 2023 dengan menggunakan metode rata-rata terhadap rata-rata, maka kita cari dulu rata-rata IHK di tahun 2023, yaitu dengan cara gampang ya, rata-rata biasalah, IHK Januari ditambah IHK Februari sampai IHK Desember dibagi 12, dapatlah rata-rata IHK tersebut. Contohnya tahun 2023 gitu, dicari rata-ratanya, lalu tahun 2022 juga rata-rata IHK-nya dihitung berapa, sehingga bisa kita peroleh angka inflasi tahun 2023, yaitu dengan membandingkan rata-rata IHK di tahun 2023 terhadap rata-rata IHK di tahun 2022. Itu kalau kita menggunakan metode ini, inflasi Indonesia atau inflasi nasional sebesar 3,67%. Sepanjang yang saya tahu bahwa metode yang ketiga ini atau metode rata-rata terhadap rata-rata belum pernah digunakan secara resmi untuk katakanlah menghitung daripada atau menghasilkan daripada inflasi resmi di Indonesia. Kalau kita lihat di publikasinya memang selalu disajikan. Jadi di bawah tahun 1998 itu ketiga metode ini selalu ditampilkan atau disajikan. Jadi ada inflasi kumulatif setahun dengan menggunakan metode kumulatif inflation, ada juga di publikasi tersebut point to point, ada juga di publikasi tersebut disajikan juga menggunakan rata-rata terhadap rata-rata. Itu biasanya disajikan. Namun karena sejak April 1998 kumulatif inflation tidak pernah digunakan, maka pada publikasi IHK terakhir itu tidak pernah, atau akhir belakangan ini tidak pernah menyajikan lagi, yaitu metode kumulatif inflation. Jadi yang disajikan adalah metode point to point dan juga rata-rata terhadap rata-rata. Namun secara resmi yang saya tahu bahwa yang pernah digunakan untuk menghasilkan angka inflasi resmi atau official statistik angka inflasi yang dihasilkan di Indonesia itu hanya dua metode, yaitu metode kumulatif inflation yang digunakan di bawah April 1998, artinya Maret 1998 ke bawah begitu, itu
Yang kedua adalah metode daripada point to point, itu digunakan sejak April 1998 hingga saat ini. Namun kalau misalnya untuk rata-rata terhadap rata-rata yang saya tahu, itu kadang-kadang digunakan metode ini oleh teman-teman kita di statistik neraca, yang biasanya digunakan untuk IHK ini kan digunakan untuk deflator PDB atau PDRB. Biasanya mereka menggunakan metode rata-rata terhadap rata-rata untuk menghasilkan angka inflasi misalnya triwulanan begitu. Saya kurang tahu kalau misalnya saat ini apakah itu masih digunakan metode tersebut. Tapi yang saya tahu itu pernah digunakan oleh teman-teman di statistik neraca. Untuk metode average to average juga itu digunakan juga ya sampai saat ini saya lihat untuk penghitungan perubahan daripada nilai tukar petani yang bersifat kumulatif. Itu saya lihat juga ada di BRS-nya. Jadi yang rata-rata terhadap rata-rata juga digunakan. Lalu karena untuk kumulatif inflation ini ya, itu kan udah nggak pernah disajikan lagi karena memang tidak pernah digunakan lagi sebagai angka resmi daripada inflasi di Indonesia. Jadi inflasi Indonesia sekarang secara resmi menggunakan metode point to point begitu. Namun tentunya metode kumulatif inflation mungkin masih bisa berguna gitu apabila kita hanya mengetahui daripada besaran inflasi per bulannya, nggak punya angka indeksnya. Mungkin sebagai contoh daripada IPH, indeks perkembangan harga yang setiap minggu dihasilkan oleh BPS dengan menggunakan data daripada Dinas Perdagangan. Kan kalau yang IPH itu yang dikirim ke daerah ya, itu biasanya hanya perubahannya gitu, tidak berupa indeksnya. Tentunya ketika kita tidak punya angka besaran indeksnya, kita kan nggak bisa menggunakan metode point to point begitu. Sehingga ketika Pemda ingin mengetahui besaran daripada inflasi beberapa bulan, misalnya entah triwulanan, entah itu semesteran, tentunya metode daripada cumulative inflation adalah metode yang memungkinkan untuk digunakan menghasilkan angka daripada kumulatif tersebut. Karena kalau IPH kan indeks perkembangan harga kan yang dikirim itu atau yang kita peroleh di daerah itu kan biasanya hanya besaran inflasinya, bukan besaran daripada indeksnya. Sehingga bisa saja kalau misalnya ada permintaan data gitu dari Pemda, mungkin salah satu metode yang bisa digunakan ya metode kumulatif inflation gitu, seperti itu. Mungkin pembahasan daripada metode penghitungan inflasi kumulatif cukup sekian dulu. Silahkan kalau mau ada yang katakanlah memberikan komentar atau memberikan masukan, memberikan informasi tambahan atau meluruskan apa yang saya sampaikan, itu silahkan disampaikan saja ya, karena yang namanya ilmu tentunya berkembang, update terus ya. Saya belum tentu mengupdate terus daripada apa yang saya ketahui begitu. Jadi itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan, bahwa di Indonesia angka inflasi resmi yang diumumkan itu hanya menggunakan dua metode yang saya tahu ya selama ini, adalah metode cumulative inflation yang digunakan sebelum April 1998 dan metode point to point itu digunakan sejak April 1998 hingga saat ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.